Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Ya, sebelumnya saya di sini akan membawakan pembelajaran tentang pentingnya belajar bahasa Arab bagi muslim milenial ya. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena kita ketahui sendiri bahwasanya pemeluk agama di Indonesia ini yang mayoritas Islam itu di Indonesia berjumlah 229 juta. Itu dihitung pada sensus penduduk pada tahun 2018 ya guys. Atau persentase sekitar 87,2%. Oleh mengapa? Nah, saya membuat video ini supaya para generasi terbaru ini, anak-anak milenial ini supaya lebih giat lagi belajar bahasa Arab. Apalagi seorang Muslim, seorang agama Islam. Untuk apa? Ya, untuk mengenal agamanya sendiri. Kita ketahui bahwasanya agama Islam ini merupakan agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad yang berbahasa Arab ya guys. Ya, oke, kita langsung saja ke slide pertama. Di sini saya menggunakan PowerPoint. Kita langsung saja ke slide. Oke, asal usul bahasa Arab. Di sini ada pertanyaan. Kapan bahasa Arab dilahirkan? Kapan bahasa Arab dicetuskan? Di sini ada pendapat pertama bahwasanya sebagian pendapat menyatakan bahwasanya bahasa Arab itu telah ada sejak zaman Nabi Adam. Itu dikutip dari surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi bahwasanya وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Yang artinya dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua. Jadi kita bisa diambil kesimpulan bahwasanya pada saat Nabi Adam itu ketika Allah itu berbicara kepada malaikat itu sudah dalam berbahasa Arab ya. Jadi pendapat pertama ini bahwasanya bahasa Arab itu dimulai sejak turunnya Nabi Adam dari surga. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semitik yang merupakan turunan rumpun Afroasiatik. Menurut para ahli modern, bahasa di dunia awalnya berasal dari daerah asal mula manusia. Ya, jadi pendapat kedua ini mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu turun ketika ada rumpun bahasa Semitik. Itu bahasa Semitik merupakan bahasa cabang yang berasal dari Asia Tengah ya, Timur Tengah ya. Jadi ada dua pendapat ini mengenai hal ini yang saya baca-baca ya. Kemudian langsung saja menuju slide. Nah, ini ada ayat Al-Quran. Inna anjalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu. Jadi bahasa Arab ini sudah didesain Allah supaya apa? Supaya orang itu mudah memahaminya. Seperti sebenarnya bahasa Arab itu sangat mudah ya. Ya intinya tidak terlalu sulit. Jikalau kita memahaminya seperti itu. Intinya kita harus belajar bersungguh-sungguh dalam bahasa Arab.
Oke, lanjut. Nah, mengapa penting? Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, Rasulullah, sahabat, dan tabi'innya. Bisa dibuktikan ya saat Rasulullah itu bersabda dalam kitab hadis-hadisnya, terus dalam kitab ijma kiasnya yang sudah disusun oleh para sahabat dan tabi'innya itu semua itu dari bahasa Arab ya, tidak bahasa Inggris, tidak bahasa Perancis, tidak bahasa Cina. Jadi inilah apa namanya usaha kita dalam memperdalam ilmu agama seperti itu. Jadi harus apa? Harus lebih giat lagi dalam belajar bahasa Arab supaya dapat memahami hukum-hukum Islam yang sudah diajarkan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, memudahkan menghafal dan memahami Al-Quran. Ketika kita sudah tahu arti dari bahasa Arab itu sendiri, walaupun sedikit, kita otomatis akan sudah memahaminya. Apa? Untuk untuk apa? Menghafal itu lebih mudah ya. Jadi lebih mudah dalam menghafal jikalau kita sudah mengetahui sebagian artinya. Kemudian yang ketiga itu memudahkan belajar tentang syariat Islam. Nah, jadi kalau kalian semua ini pemirsa ingin lebih memperdalam agama lagi, itu bisa membaca kitab-kitab kuning karangan para ulama ya. Seperti pada kitab Fathul Qorib, itu kitab fikih. Kemudian bisa kitab Nahwu, itu kitab Alfiyah juga bisa karangan Ibnu Malik gitu. Atau bisa kitab yang lebih besar lagi karangannya siapa Sahih Bukhari atau Sahih Muslim itu semua itu menjelaskan tentang hukum-hukum Islam ya dalam bahasa Arab tentunya seperti itu. Jadi mengapa penting bahasa Arab? Supaya untuk memudahkan kita dalam belajar syariat Islam. Kemudian yang keempat yaitu bahasa Arab adalah bahasa ahli surga. Jadi di sini ada perdebatannya antara bahasa Arab ahli surga atau tidak itu belum mengetahui. Karena Ibnu Taimiyah ketika ditanya itu apakah bahasa Arab itu merupakan bahasa ahli surga? Kemudian Ibnu Taimiyah itu menjawab bahwasanya beliau itu belum tahu bahasa Arab itu merupakan bahasa ahli surga atau tidak. Karena di dalam hadis-hadis di dalam Al-Quran itu belum disebutkan seperti itu. Pengetahuan saya ya, yang saya baca-baca itu. Tapi mesti ada perbedaan. Pendapat utama itu mesti ada perbedaan antara bahasa ahli surga dan bahasa ahli neraka. Kemudian yang kelima itu tentang dapat menenangkan hati. Jadi secara tidak sengaja itu bahasa Arab, kalau kalian semua, jikalau pemirsa semua itu dapat mengetahui artinya, dapat apa namanya mengetahui lah intinya artinya itu akan lebih menenangkan hati ya. Contohnya seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ada benar lah. Ketika kalian mengerti arti tersebut pasti hati kalian akan terenyuh. Betapa indahnya susunan dalam kalimat bahasa Arab. Apalagi kalau bahasa Arab itu dibumbui dengan balaghah ya, yang notabene itu memperindah suatu kalam itu pasti akan sangat indah sekali. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya yaitu di sini saya akan memberikan metode ya. Metode dalam belajar bahasa Arab supaya mudah. Ini menurut saya ya. Yang pertama itu niat yang tulus ya. Jadi kita tata niat dulu, tasdidun niat, memperbarui niat untuk belajar bahasa Arab lillahi ta'ala, bukan karena siapa. Bukan karena guru, bukan karena orang tua, bukan karena segalanya. Jadi yang pertama itu niat. Kemudian yang kedua, mempunyai pendamping belajar seperti guru. Jadi guru itu merupakan sesuatu komponen hal yang penting. Apabila kita ada pertanyaan atau kita mungkin kebingungan, kita bisa tanya ke guru.
seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai kitab. Jadi kitab ini merupakan hal yang sangat penting ya kalau di dalam suatu belajar. Siapa sih yang ketika belajar itu nggak punya kitab? Pastikan kita referensi itu dari mana seperti itu. Kalau kita buka web itu dirasa kurang ya seperti kita wajib sekali untuk mempunyai kitab-kitab itu seperti kitab Nahwu dan Shoroh. Kemudian yang keempat, memperbanyak kosakata. Lah, ini sangat penting banget ini, urgent banget. Jadi ketika kalian dihadapkan untuk mengartikan sebuah kalimat atau paragraf atau sebuah hiwar, percakapan, itu mestinya kalian mempunyai kosakata yang sangat banyak. Mengapa demikian? Karena kita harus mengartikan satu persatu, kita harus mengetahui mufradatnya, artinya, ini bentuk isim, fi'il atau huruf seperti itu. Jadi itu sangat penting sekali, sangat urgent sekali bagi kita saat mengartikan seperti itu. Apalagi kita berbicara sama dosen yang Mesir seperti itu. Harus wajib sekali menguasai kosakata ya, khususnya kosakata sehari-hari. Kemudian yang kelima, nah ini belajar nahwu dan shorof. Nah, nggak usah berat-berat, cukup yang ringan-ringan saja lah, seperti kitab Jurumiyah itu yang tipis itu. Kemudian sorofnya kita bisa pakai amsilah, bisa yang tipis itu karangan siapa. Nah, bisa seperti itu. Kita mulai dari step-step yang awal dulu, tidak usah yang tinggi-tinggi membaca kitab apa namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ketinggian. Oke, kemudian yang keenam yaitu belajar istima. Jadi mendengarkan video-video dari video-video bahasa Arab seperti itu. Seperti dari Syekh Mesir atau bisa dari YouTube tutorial seperti itu. Atau bisa muhadharah siapa, dosen siapa, itu bisa. Terus tambahan yang terakhir itu harus berangsur-angsur. Dalam arti tidak boleh putus ya. Jikalau kalian belajar suatu hal, nah itu harus tidak boleh ditunda-tunda seperti itu. Harus satu, gitu. Tidak boleh nanti belajar ini, terus belajar ini. Nah, kalau bahasa Arab ya bahasa Arab saja. Biar muawalah menyambung, muasalah ya. Kemudian ini saya merekomendasikan kitab-kitab yang dipelajari untuk awalnya. Yang pertama itu kitab Jurumiyah. Nah, kitab Jurumiyah ini merupakan kitab Nahwu pemula. Biasanya ini dipelajari di Madin Madrasah Diniyah itu ya. Kemudian yang kedua kitab Imriti, bisa saja pakai kitab Imriti ya. Ini kelasnya seperti Jurumiyah tapi lebih agak sedikit tinggi Imriti. Kemudian yang ketiga ini kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jadi ini merupakan kitab yang sangat lengkap ya guys. Famous lah di kalangan pesantren ini. Bisa kalian mempelajari kitab ini apabila sudah mempelajari kitab kedua itu. Jadi kitab ini merupakan kitab yang komplit bisa dikatakan seperti itu. Bisa juga mempelajari kitab Ibnu Aqil. Ya, bisa. Itu merupakan syarah dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jawharul Ma'nun. Ini kitab Balaghah. Fungsi dari kitab Balaghah itu untuk apa? Untuk memperindah suatu kalimatnya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Menenangkan hati. Itu bisa saja pakai kitab Balaghah ya. Bisa saja. Kemudian kamus. Harus pakai kamus. Jadi kamusnya yang menurut saya lengkap, yang saya punyai itu kamus Al-Munawwir. Jadi itu kamusnya itu lengkap banget menurut saya. Al-Asri juga bisa untuk mencari kata-kata yang sulit. Mungkin kata ajam juga bisa.
Kemudian, nah ini kitab sorof. Jadi ibarat gini, sorof itu ibunya, sedangkan nahwu bapak. Seperti itu. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi kitab nahwu itu membahas tentang belakangnya, tentang kalimat belakangnya, meliputi perubahan apa namanya itu doma, kasroh, fathah. Jikalau nahwu, jikalau sorof itu apa depan sama tengahnya, seperti kata fa'ala, fa'ala, fa'alu. Itu semua itu pakai sorof. Jikalau apa namanya nahwu itu ja'a zaitun, ro'aitu zaitan, marortu bi zaitin. Jadi nahwu itu hanya belakangnya saja seperti itu. Ini dibaca apa? Rofa atau nasab atau jer atau jazm. Nah, itu seperti itu antara nahwu dan sorof. Kemudian qaidul i'lal. Nah, ini untuk mengetahui iklal atau asli dari suatu lafat. Seperti tentunya seperti lafat sona ya. Sona itu asluhu, lafat aslinya itu sowana. Nah, kok bisa gitu? Nah, itu dipelajari di kitab Qawaidul Iqlal. Seperti itu. Jadi Qawaidul Iqlal itu merupakan asluhunya, asli dari lafadznya. Ba'a asluhu baya'a ala wazni fa'ala. Ubdilat alya alifan litaharukiha bifathatin tasilatin. Pasoro ba'a. Kayaknya seperti itu. Nah, jadi itu merupakan Qawaidul Iqlal. Kemudian itu merupakan apa? Bahasa Arab ya, kamus bahasa Arab. Itu penting sekali. Tapi yang kosakata sehari-hari. Jadi kita dalam public speaking dalam bahasa Arab itu lebih lancar. Bersinergi. Tidak usah nyari kamus. Sudah dirangkum dalam percakapan. Jadi fungsi dari percakapan, buku percakapan itu fungsinya untuk memudahkan kita dalam berbahasa Arab sehari-hari. Ya mungkin itu kitab yang saya rekomendasikan bagi kalian semua yang ingin belajar bahasa Arab. Di sini saya apa sama-sama belajar, sama-sama ya intinya sama-sama belajar. Apabila saya sharing gini ya sama-sama belajar. Oke, apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan ya. Ya inilah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.